Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. الآية صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحبني كان معي في الجنة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Para jamaah yang diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf dari tadi mata saya pengennya terbuka lebar melihat memandang wajah para jamaah semua. Namanya manusiawi menahan kantuk luar biasa ini saya, Pak. Maulid Nabi semalam selesai jam 2, Pak. Iya, jam 2 sampai rumah setengah 3. Alhamdulillah istri saya menolong membangunkan saya. Ayah, ada jadwal ngaji katanya. Dalam kondisi yang masih nahan kantuk ini, alhamdulillah Allah bertemukan saya kembali dengan para jamaah di Masjid Jami Raya ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu suaranya beda ini, kenapa ya? Enakan dikit, tadi macam cempreng banget ya. Semoga Bapak Ibu semua yang hadir sampai akhir hayat diberikan kekuatan istiqomah iman dan Islam. Semoga Bapak Ibu semua menjadi tauladan anak-anak kita yang mungkin masih tertidur di rumah. Begitu bangun nanyain bapak saya mana, alhamdulillah sudah di masjid raya. Kadangkala kita melihat anak tidur pules, kasihan untuk membangunkan. Padahal kasih sayang kita harus dibalik, Pak. Ketika waktu sholat subuh sudah tiba, kita membiarkan anak-anak kita tidur pules dan bahkan melewatkan waktu subuhnya. Bisa jadi itu bukan kasih sayang kita, Pak. Kasih sayang ketika kita berani, nak bangun nak, sudah subuh, saatnya sholat subuh. Anak kita muter badannya, gitu ya.
Sudah berkali-kali dibangunkan, anak kita masih terlelap tidur. Maka kita hanya bisa mampu berdoa kepada Allah, ya Allah, lisanku sudah tidak bosan-bosannya mengingatkan anak-anakku agar ketika waktu sholat subuh tiba agar mereka bangun. Tapi aku belum bisa memaksakan dengan lebih tegas lagi. Maka Bapak mari Pak, jangankan anak kita yang manusia biasa kita ini, mungkin kita perlu belajar juga kadang-kadang sama Nabi Nuh, seorang nabi yang bahkan seorang rasul ya punya anak bandel juga Pak, ya betul Pak. Tapi kita tidak akan menginginkan anak-anak kita jadi anak-anak yang bandel. Naudzubillahi min, ya, sebandel-bandel anak-anak kita. Jangan putus doa kita untuk mereka. Anak di dalam Al-Quran itu Pak, ada 4 jenis macam anak. Ada yang qurrata a'yun, yang Bapak baca doanya setiap hari itu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Ya, ada yang zinatul hayatid dunya. Ada yang menjadi perhiasan dunia kita. Kalau ngelihat anak udah senangnya luar biasa, apalagi bapak udah ngelihat cucu udah senang banget Pak ya. Ya, itu anak perhiasan hidup kita. Tapi ada juga al-malu wal banuna menjadi sebuah fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kadangkala naudzubillah dalam Quran pun diterangkan anak-anak itu bisa menjadi fitnah kita. Misalnya itu anak siapa itu ya, masih bocah kok nyolong misalnya gitu ya. Anaknya Bapak Ano katanya tuh. Maka bapaknya tuh, anak sudah jadi fitnah. Siapa sih pemuda mabok baik? Anaknya Ibu Ano. Anak itu jadi fitnah. Namanya membawa fitnah buat orang tua. Siapa itu bocah ya, ketangkep narkoba. Anak Bapak Ano. Maka anak itu membawa fitnah buat orang tuanya. Dan jangan sampai menjadi aduan. Jangan sampai ada yang model anak kita menjadi musuh kita. Istri dan anak kita kadang-kadang bisa menjadi musuh kita. Anak ngelawan sama orang tua, istri juga ngelawan sama suaminya. Naudzubillahi min dzalik. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, setiap majlis lagi kumpul begini, jangan pernah lupa doakan anak-anak kita agar selalu menjadi qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Saya kadang-kadang sensitif sekarang Pak, ngomong ngajak doa amin itu sensitif banget sekarang Pak ya. Maklum lah, tapi insyaallah niat kita semua ketika kita berdoa Allahumma amin, tidak ada unsur politik sedikit pun Pak ya. Kita murni sensitif Pak sekarang, Masya Allah. Jangan sampai orang yang anti amin sampai waladolin diganti waladolin, diem aja dulu, nggak mau amin. Ini kadang-kadang sensitif. Bahkan diganti kobul katanya, kobul, nggak mau amin, kobul katanya. Ya harus dibedakan mana yang murni berdoa, mana yang murni kepentingan politik. Bapak Ibu yang saya muliakan, tadi saya membaca sebuah ayat makroh terakhir dalam surat Al-Fat. Sebelum saya itu Pak, saya saking ngantuknya saya salah baca kitab Pak. Yang saya bawa ini kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Yang biasanya kajian kitab kita itu adalah kitab Tanbihul Ghafilin. Tapi enggak apa-apa. Persamaannya sama-sama isinya banyak hadis-hadis Nabi.
Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Ini saya baca ini Pak, ngaku jadi umat Nabi Muhammad kita semuanya. Saya gara-garanya kemarin dengan Bapak Kapolsek, Bapak Camat, Bapak Dan Ramil, Pak, rakor, rapat koordinasi di aula Polsek Tambun bersama Camat Tambun Utara, seluruh kepala desa, seluruh aparat APH, aparat penegak hukum. Alhamdulillah saya tertipu dengan sambutan Bapak Kapolsek bahwa Tambun Selatan juara 1. Wah, kita tepuk tangan semua, Pak. Tepuk tangan. Begitu tepuk tangan kata Kapolsek, jangan tepuk tangan dulu Bapak. Juara 1 apa dulu katanya? Apa Pak Kapolsek? Juara 1 Tambun Selatan tingkat kriminalitas dan kecelakaannya. Masya Allah. Dari 23 kecamatan Kabupaten Bekasi, Pak, Tambun Selatan juara 1 tingkat kekriminalitasan dan kecelakaannya. Maka dalam kesempatan tersebut saya pun menyampaikan, Pak, karena saya disuruh ngomong atas nama Ketua NU Tambun Selatan, saya sampaikan, marra'a minkum mungkaron. Semua para hadis saya sampaikan untuk menjadi pegangan kita semua. Jatimulya pun kemarin ada yang melaporkan tuh, yang hadir kalau masalah RW 07-nya, bahwa ada satu toko katanya yang berkedok apa tuh kosmetik katanya. Tapi ternyata isi yang dijual belinya bukan kosmetik murni. Dalam tanda kutip barang-barang terlarang dari sisi hukum. Tutup, buka lagi katanya. Begitu juga di desa, semuanya menyampaikan ternyata kemungkaran pun di Tambun Selatan sudah semakin semarak terang-terangan. Di underpass Tambun, Bapak kalau naik di sana ada terang-terangan yang namanya itu agen minuman keras. Dan di beberapa tempat pun sama. Tempat-tempat hiburan, tempat-tempat yang jelas-jelas dilarang oleh ajaran agama Islam terang-terangan, Pak. Maka kita ngaku umat Nabi Muhammad, Pak, jangan soleh dewek. Kadang kita rajin sholat jamaah ke masjid, tapi ketika marro'a mungkaron, meneng bae ada kemungkaran di depan mata kita, diem aja. Kemungkaran yang bagaimana? Dengan berbagai jenisnya. Mari kita bersama-sama. Caranya bagaimana? Ketika kita melihat kemungkaran, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, kita harus benar-benar memerangi mereka, Pak, dengan tegas. Ketika di warga kita ada sebuah kemungkaran yang meresahkan, kita harus membantu. Fal yughayyirhu, kita berusaha untuk merubahnya. Dengan cara apa? Pertama biyadih, dengan tangan, maksudnya apa? Dengan kekuasaan yang kita miliki. Seorang RT dengan kekuasaan RT-nya, seorang RW dengan kekuasaan RW-nya, seorang lurah, seorang sama seterusnya. Kekuasaan yang diberikan amanat kepada kita, mari kita gunakan untuk merubah kemungkaran yang kita lihat. Nggak sanggup, kita bukan orang penguasa, Pak. Maka fabilisani, dengan lisan kita, dengan lidah kita. Bapak jangan biarkan kalau ada anak kita nggak sholat. Saya juga punya jamaah, Pak. Pak Ustadz, iya saya sekarang udah tua ya, susah banget kata nyuruh anak sholat, sampai nangis-nangis depan saya, Pak. Bagaimana caranya Ustadz, katanya. Anak saya kalau disuruh sholat susah bener. Masya Allah, semua bermuhasabah buat kita semua, Pak.
Maka bapak ibu jangan terlalu keras menyuruh anak untuk melakukan kebaikan, karena tidak ada yang bisa melembutkan hati anak-anak kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhtiarnya apa? Saya sampaikan saja, Pak, di Quran itu ada doa yang mungkin bapak jarang baca, jarang bapak panjatkan untuk anak-anak bapak, kaitannya dengan sholat. Apa Ustadz gitu. Nanti mau saya baca sering-sering. Masya Allah, ini jamaah di Mekarsari Pak, saya tunjukkan, bapak sering-sering baca surat Ibrahim ayat 40 dan 41. Surat Ibrahim ayat berapa Pak? 40 dan 41. Ini ikhtiar doa kita buat anak-anak kita Pak. Apalagi ibu-ibu ketika panjatkan doa ini di tengah malam, semua orang tertidur lelap, ibu mengangkat kedua tangan, Rabbi ij'alni muqimas shalah. Seorang ibu memanjatkan kedua tangan di tengah malam Pak, menurut Imam Asy-Syafi'i Pak, cukup sekali saja untuk kebaikan dunia dan akhirat anak-anaknya Pak. Apalagi berkali-kali ya Bu. Ibu nggak sering nggak Bu kalau tengah malam doain anak-anak kita Bu? Bu, alhamdulillah, bukan sekali Ustaz, sering saya Ustaz. Tuh. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal. Ini sering dibaca Pak buat anak-anak kita. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ini surat Ibrahim ayat 40 dan 41. Ini menjadi senjata ampuh orang tua ketika anak-anaknya disuruh sholat perlu bentak-bentak Pak. Insya Allah ketika doa ini sudah sering Bapak panjatkan, begitu mendengar mereka hayya 'alas shalah, anak langsung pergi Pak. Pergi kemana? Ngambil air wudhu lalu sholat. Itulah namanya salah satu doa yang Allah kabulkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Tapi dengan tangan nggak bisa, dengan lisan pun masih bisa. Fabi qalbi. Ayo kita lihat kemungkaran itu dengan hati kita. Tapi apa Pak? Kalau dengan hati, fadzalika ad'aful iman. Ketiganya dengan hati, ya itu dianggap sesuatu ilmu kelemahan iman. Kita ada sedang lemah imannya. Anak tuh ya sholat, kita hanya ya Allah sholat. Hati kita tuh ngomong gitu, ngakuin bahwa itu kemungkaran, tapi dalam hati doang, nggak berani ngomong, nggak berani melakukan sebuah tindakan yang lebih nyata. Ad'aful iman. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka mari berusaha kita terus sampai akhir hayat kita, bukan hanya amar ma'ruf tapi juga nahi mungkar. Ini yang sekarang Bapak lakukan amar ma'ruf nih Pak. Duduk, sila, ngaji, pahalanya udah nggak bisa kehitung saking banyaknya pahala orang ngaji mencari ilmu itu. Ini namanya ma'ruf semua, amar ma'ruf semua. Tapi begitu keluar dari masjid ini kita kembali, ketika Bapak melihat kemungkaran, nahi mungkarnya kita jalankan atau tidak? Monggo kita introspeksi masing-masing. Tapi tadi Pak, dengan cara berapa? 3 tadi. Dengan lisan kita, dengan tangan kita. Tangan itu bukan berarti dengan tangan dalam hati yang zahir, main tabok-tabok. Nah, ya jangan. Sampai-sampai ada seorang guru yang nyuruh muridnya sholat pun dilaporkan ke polisi Pak. Ini memang dunia sudah semakin akhir. Ada seorang guru yang melaporkan siswanya suruh sholat Pak, dilaporkan ke polisi, didenda 50 juta. Ya mungkin gurunya sedikit ada tangan. Yang saya baca itu cubitan tangan. Cubitan tangan mengakibatkan bekas memar. Bekas memar, orang tuanya tidak terima, dilaporkan guru tersebut Pak. Guru tersebut ke polisi. Kata polisi, udahlah Pak, ini kekeluargaan aja saya kan. Wah, kalau nggak mau penjara bayar 50 juta. Masya Allah.
Ada Pak sekarang seperti itu. Lah kita dulu sekolah diapain aja sama guru, pernah nggak orang tua kita lapor ke polisi Pak? Wah kita mau guru dulu diapain baik sama guru kita, mau ditabokin, mau dijewerin, mau dipelintir, kayak enggak ada orang tua yang ngelaporin guru kita ke polisi. Zaman sekarang mah begitu Pak, namanya juga zaman sudah semakin akhir, kemungkarannya bentuknya milenial juga gitu. Maka dalam kajian singkat ini saya ingin membacakan satu hadis Nabi Pak, diriwayatkan oleh Imam Ahmad an Abi Sa'id. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna syaitana qala wa izzatika ya Rabbi la abrahu uhwi ibadaka ma damat arwahuhum fi ajsadihim faqala ar-rabbu wa izzati wa jalali la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni. Riwayat Imam Ahmad an Abi Sa'id. Inna syaitana, sesungguhnya setan, qala pernah berkata, makna di sini pernah bersumpah Pak. Inna syaitana, sungguhnya setan, qala pernah bersumpah kepada siapa? Kepada Allah. Apa sumpah setan? Wa izzatika ya Rabbi. Setan aja pengen mengagungkan Allah Pak. Setan mengagungkan Allah Pak. Setan mengagungkan Allah Pak. Kata setan, wa izzatika ya Rabbi, demi keagunganmu wahai Allah. Kadang-kadang ada manusia yang lebih daripada setan Pak. Setan aja mengagungkan Allah ini Pak, mengakui keagungannya Allah. Setan itu mau sumpah itu memuji Allah dulu. Setan itu Pak. Bu, setan ini ngomongin setan ini. Apa kata setan? Wa izzatika, demi keagunganmu ya Rabbi, wahai Tuhan, wahai Allah. La abrahu, aku tidak akan berhenti, kata setan, uhwi, menyesatkan ibadah ke hamba-hambamu. Oh, sumpahnya setan Bu. Ya Allah, kalau bahasa kitanya, ya Allah, saya tidak akan berhenti menyesatkan hamba-hambamu madamat arwahuhum, selagi ruh mereka fi ajsadihim, masih berada di dalam jasad-jasad mereka. Maksudnya ibadah itu maksudnya anak cucu Adam, berarti kita semua Pak, manusia. Kata setan, sumpahnya setan, ya Allah, demi keagunganmu aku tidak akan berhenti sampai kapanpun, madamat arwahuhum fi ajsadihim, selagi anak cucu Adam masih bernafas, masih bernyawa, masih menghirup udara di alam muka bumi ini, saya tidak akan berhenti menyesatkan mereka. Ini sumpahnya siapa Pak? Sumpahnya siapa Pak? Setannya kenceng amat kita ya. Lalu Allah menjawab sumpah setan. Apa jawaban Allah? Faqala ar-rabbu, maka Allah menjawab sumpah setan, ngomong ama setan, wa izzati wa jalali, kata Allah, demi keagungan dan juga kebesaranku wahai setan. Jawab, Allah menjawab. Ini maksudnya mah dialog antara iblis dengan Allah dulu begitu Pak. Kata Allah, wa izzati wa jalali, demi keagunganku dan kebesaranku pula, kata Allah. Ini namanya Allah qadim alal qadim, memuji dirinya sendiri. Pujian itu kan yang Bapak baca, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu utawi segala puji, berarti pujian itu banyak.
Ada 4 pujian yang perlu kita ingat, Pak. Ada qadim alal hadis, hadis alal qadim, hadis alal hadis, qadim alal qadim. Ada Allah memuji makhluknya, ada makhluk memuji Allah, ada makhluk memuji sama makhluk, ada Allah memuji dirinya. Termasuk ini. Demi kebesaranku dan keagunganku, kata Allah, la azalu, kalau kau tadi bilang tidak akan berhenti menyesatkan hambaku, maka aku pun la azalu aghfiru lahum, aku tidak akan berhenti memberi ampun kepada mereka. Mereka siapa? Maksudnya kita, hamba Allah. Aku pun tidak akan pernah berhenti memberi ampun kepada mereka, mastaghfaruni, bagi siapa saja yang meminta ampun kepadaku. Kata setan, ya sia-sia deh gua, udah capek-capek katanya tuh. Maka jawaban Allah ini, Pak, menjadikan potensi besar kepada kita. Karena sebesar dosa apapun, potensi ampunan Allah pun lebih besar daripada dosa kita. Jangan pesimis, Bapak ngerasa dosa besar nggak akan diampuni Allah. Kata siapa? Dosa besar bapak-bapak mah ya belum bersih dosa-dosa zaman orang-orang dulu. Ada orang membunuh sampai 99 kali, bahkan 100 kali. Ada orang yang hobinya dari muda sampai tua mabok-mabokan. Insya Allah dosa bapak ibu mah insya Allah saya husnuzon kepada bapak ibu semua yang istiqomah, rajin sholat jamaah, rajin ngaji, rajin ta'lim ibu-ibunya, istighfar pun gak kurang. Setiap hari berbuat dosa, setiap hari pula dosanya dibersihkan sama Allah, Pak. Amin ya robbal, amin ya robbal, amin. Doa murni ini, doa murni, jangan kesono-sono ya. Aduh, sensitif sekarang ngomong amin itu. Tuh kan kenceng. Ada 7 anggota tubuh kita, Pak. 7. Sering sekali saya sampaikan ini. Yang tiap hari bikin dosa, baik sengaja maupun tidak. 1 apa? Mata. 2 mulut, boleh. 3 nih telinga. 4 kedua tangan. 5 anggota tubuh. 7 yang sering berbuat dosa. Yang kelima apa? Yang kelima, videoin Pak, videoin. Yang kelima perut, maksudnya isi perut kita. Yang keenam, yang keenam, di bawah perut. Saya tahu bentuknya, cuma saya lupa namanya. Di bawah perut. Ya, dosa apa ya? Tahu kita masing-masing. Alias maaf kelamin kita. Yang ketujuh, kedua kaki kita. Itu mah udah didesain sebagai simbol. Bahkan sering saya katakan lobang 9 pun yang ada dalam tubuh kita simbol, Pak. Simbol tempat dosa kita. Lobang mata 2, lobang hidung 2, lobang mulut 1, 5, lobang telinga 2, 7, kurang 2 lobang. Lobang mana? Kita tahu tempatnya, kita juga lupa namanya lobang apa itu. Tuh lobang bawah tuh 9. Lobang yang paling besar dari 9 lobang itu lobang apa, Pak? Mulut. Lobang apa, Bu? Mulut, baik mulut atas maupun mulut atas. Jangan didantain. Ini lobang mulut, Pak, sampai Nabi mengomong begini dalam hadisnya. Man azmanu lima baina lahyaihi wa ma baina fakhidaihi azmanu lahul jannah. Gara-gara lobang, Pak, gara-gara 2 lobang Nabi sampai bersabda seperti itu. Siapa yang bisa menjaga lobang di antara 2 rahang alias mulut
dan lubang di antara dua paha alias mulut juga. Ajmanulahul jannah, jaminannya surga. Gara-gara lubang urusannya jadi surga. Karena dari lubang itu Pak, memang dosa paling besar dari lubang yang itu. Paling apa yang besar Pak? Lubangmu mulut. Ibu-ibu juga Masya Allah punten ibu, ya wajar kalau ibu-ibu dosanya banyak dari mulut. Kalau bapak-bapak dosanya banyak kan dari mana kira-kira? Bawah. Iya, mungkin kita mau bapak mata kita ya Pak ya. Mungkin, Masya Allah. Tuh, dari 7 anggota badan kita yang sering berbuat dosa itu memang sudah janjinya setan Pak. Mata kita selalu diselewengin agar ngelihatnya yang maksiat terus. Sekarang sama bapak alhamdulillah memandang saling silaturahim, memandang para wajah guru. Udah coba keluar dari masjid, apa yang bapak lihat? Macam-macam. Keluar masjid bisa ngelihat aurat perempuan, belum di rumah ngelihat TV juga aurat lagi perempuan, belum di HP. Gentayangan setan di HP itu mata. Ya Pak ya. Bapaknya nggak niat tapi tiba-tiba muncul, kan suka begitu ya. Udah ngaku aja dah. Ini baru mata doang Pak. Emang setan begitu. Jangankan lagi tidak berbuat amal soleh. Bapak mau berangkat ke masjid tadi tuh, mau subuh. Setan menggoda nggak Pak? Enggak dong, kata setan. Udah nggak apa-apa, nggak usah ke masjid. Udah di rumah aja, di rumah. Kata bapak, berangkat masjid. Setan kalah. Emang berhenti? Enggak Pak, nggak berhenti setan. Kalau masuk masjid usah baca doa, nggak usah baca doa, udah masuk aja, masuk kata setan. Bapak akhirnya nggak baca doa, masuk masjid, main masuk aja udah. Iya, kebanyakan begitu kan ya. Iya, tapi kalau yang ingat, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, bapak masuk kaki kanan. Aduh kata setan, kalah lagi gua. Bapak sholat, emang berhenti digodain sama setan? Kagak Pak. Bapak begitu sholat, Allahu Akbar, pikiran bapak dibawa kemana-mana sama setan. Mikirin utang, mending mikirin pekerjaan, ada yang mikirin janda. Pikiran kita dibawa kemana-mana ngeblayang, betul Pak? Itu baru takbiratul ihram. Ada yang dibikin ngedumel, imamnya kelamaan bacanya. Macam-macam setan menyesatkan kita. Tapi sekali lagi Pak, sekali lagi ingat juga jawaban sumpah setan itu. Jawaban Allahnya bagaimana tadi? Wa izzati wa jalali, kata Allah, la azalu aghfiru lahum. Kata Allah, aku pun setan, aku tidak akan berhenti mengampuni hamba-hambaku mastaghfaruni, bagi mereka yang mau minta ampun Pak. Makanya udah Nabi udah ngajarin, Nabi itu maksum dari dosa, tapi gak pernah kurang istighfarnya 100 kali setiap hari. Istighfar kita paling pendek astagfirullah. Nah, ini masjid ini rencana dengan sholat istisqa nggak nih masjid ini? Apa udah? Iya, ayo loh Pak, masjid ini ikhtiar sholat istisqa Pak. Di mana-mana lagi kekeringan, betul Pak ya? Bapak kalau ke Cibarusah, ke Bojongmangu, ke sana Pak, udah susah air Pak, air susah. Kita mah di Jatimulya alhamdulillah ya, Tambun masih, daerah-daerah lain Pak. Makanya monggo masih teranya kalau ya ikhtiar doain kita saudara kita yang lagi keringan agar bisa turun hujan istisqa. Yang dibaca oleh khatib itu ya istighfar 9 kali ketika khutbah yang pertama, yang kedua istighfar lagi 7. Banyakin istighfarnya, karena ketika kita mohon ampun untuk permohonan hujan, mungkin itulah menjadi wasilah istighfar kita kepada Allah Subhanahu. Astaghfirullah 1 kali, paling pendek astagfirullah. Agak panjangan astaghfirullahaladzim, agak panjang. Panjangin lagi astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Sepanjang-panjang dan seutama-utama istighfar sayyidul istighfar.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana rabbuka wa ana abdika, dan seterusnya. Itu namanya sebagus-bagusnya sayyidul istighfar. Ya, hafal semua Pak sayyidul istighfar Pak? Coba bareng-bareng. Allahumma anta rabbi la ilaha illa khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tuh, udah jangan khawatir Pak, emang kita nggak bisa lepas dari dosa. Al insan mahallul khata wan nisyan. Emang manusia itu tempatnya salah dan dosa, salah dan lupa. Jangankan satu hari, jangankan satu hari Pak, setengah hari saja kita nggak bisa Pak lepas dari dosa, nggak bisa. Kalau 1 jam mungkin bisa Pak ya. Ngapain Pak? Ditinggal tidur, insya Allah nggak berbuat dosa tuh. Tinggal tidur 1 jam. Tapi 12 jam Bapak nggak berbuat dosa, waduh berat Pak. Apalagi 24 jam. Itu tadi, dosa kita kadang sengaja maupun tidak sengaja. Dari hadis ini, mari, mungkin hari kemarin kita banyak dosa yang belum atau yang tidak sengaja kita lakukan, atau bahkan sengaja kita lakukan. Kita bareng-bareng bermunajat minta ampun sama Allah di majelis yang mulia ini, di rumah Allah ini, dalam keadaan yang penuh berkah bersama para malaikat yang berada di majelis yang Allah muliakan ini. Kita semua bersifat dengan ikhlas, mohon ampun atas dosa-dosa kita.